Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nur Hayati Solia dengan NIM 1706080008. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen saya, mata kuliah Sistem Pakar. Nah, di sini saya akan menjelaskan teorema Bayes untuk hipotesis ganda dan evidence ganda dengan contoh kasus mendiagnosa kerusakan pada smartphone. Berikut adalah contoh soalnya. Pada kemungkinan yang sering terjadi, kita masukkan pada nilai probabilitas. Nah, nilai probabilitas sendiri ini adalah nilai bobot dari masing-masing gejala dan penyakit pada smartphone. Untuk nilai probabilitas penyakit pada smartphone yang LCD, saya di sini tentukan dengan 0,18. H2 itu pada baterai 0,19, H3 pada IC power 0,29, H4 pada audio saya tentukan sebagai 0,11. Untuk PE1HI, E1 di sini simbol dari penyakit LCD bergaris. Untuk E2 audio tidak merespon, E3 tidak dapat mencharger, E4 tidak ada jaringan, dan E5 vibrator yang rusak. Untuk mencari sasaran yang dituju, maka menggunakan rumus Bayes seperti ini: PH1 E1 E2 hingga EN, PE1H1 kali PE2HI kali PEMHI kali PHI per PE1HK kali PE2HK kali PEMHK kali PHK. Berdasarkan data yang kita dapat dengan nilai probabilitas yang ada, maka masuk ke dalam rumus Bayes seperti ini. Yang pertama kita mencari nilai H1-nya, PH1, E1, E2, E3, E4, E5. Untuk E1, E2, E3, E4, E5 ini adalah gejala yang sudah kita catat tadi di tabel. Untuk pembilang pada E1H1, di sini kita lihat nilai probabilitasnya E1H1 nilainya 0,25. Terus kita lihat dikali dengan PE2H1. Kembali lagi di nilai probabilitas PE2H1, di sini nilainya 0, terus PE3H1 nilainya 0, PE4H1 nilainya 0, PE5H1 nilainya 0. Kenapa di sini nilainya 0? Karena pada tabel gejala dan penyakit di sini bila tidak ada hipotesa yang sama, maka nilainya harus 0. Ketika sudah mencocokkan antara gejala dan penyakitnya, maka lanjut lagi di H2 sampai pada H4 atau sampai pada banyaknya penyakit yang ingin dibandingkan. Setelah sudah menulis rumus seperti ini, maka memasukkan nilai dari masing-masing rumus tersebut. Pada E1H1 nilainya 0,25, E2H1 nilainya 0, E3H1 nilainya 0, E4H1 nilainya 0, E5H1 nilainya 0. Nah, PHI ini 0,18. PHI ini adalah nilai probabilitas dari penyakit smartphone yang berkaitan dengan LCD. Di sini saya sudah menulisnya. Hipotesis PHI untuk H1 yaitu LCD 0,18. Sesudah menuliskan nilai dari masing-masing probabilitas gejala dengan hipotesis seperti ini, maka kita jumlahkan hasilnya. Untuk penyebut di atas itu hasilnya 0,
dan pembilang di bawah hasilnya 0,001. Jadi nilai H1 adalah 0. Sekarang kita masuk pada perhitungan H2. Nah, H2 pun perhitungannya sama seperti H1. Cuman bedanya nilai pada H2 tersebut. Di sini kita mencari H2. Jadi E1 H2 dikali E2 H2, E3 H2 dikali E4 H2 dikali E5 H2 dikali P H2. Kenapa semua pembilang di sini digantikan H2? Karena kita ingin mencari nilai bias dari H2 yaitu baterai. Di sini H2 saya nilai probabilitasnya 0,19. Kita mencari nilai dari H3. Di sini H3 penyakit smartphone yang terjadi pada IC power. Nah, untuk H3 sendiri nilai probabilitasnya saya memberi nilai 0,29. Sekarang kita aplikasikan ke dalam rumus. Karena kita mencari nilai H3, perhitungannya sama seperti perhitungan sebelumnya. Jadi E1H3 dikali E2H3 dikali PE3H3 dikali PE4H3 dikali PE5H3 dan dikali PH3 per hasil dari nilai probabilitas yang ada pada tabel yang sudah kita buat. Di sini untuk E1H3 nilainya 0,75, E2H3 nilainya 0,05, E3H3 0,15, E4H3 0,80, E5H3 0,96. Nah, H3 sendiri 0,29. Jadi hasilnya 0,01 per 0,001 dapat hasil 1. Yang terakhir kita mencari nilai dari H4. Nah, untuk H4 sendiri pada tabel nilai probabilitas di sini nilainya 0,11. Untuk perhitungannya jadi E1H4 ini nilainya 0, E2H4 ini nilainya 0,35, E3H4 nilainya 0, E4H4 nilainya 0, E5H4 nilainya 0 dikali dengan H4 sendiri 0,11. Jadi untuk nilai di atas itu seperti ini, 0 kali 0,35 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0,11 yaitu nilai dari H4. Nah, untuk penyebutnya masih sama seperti tadi. Dari hasil H4 sendiri untuk pembilangnya 0 dan untuk penyebutnya 0,001. Jadi 0 bagi 0,001 hasilnya 0. Untuk perhitungan seperti ini tergantung pada banyaknya penyakit yang ingin diteliti. Karena penyakit saya 4, maka perhitungan saya berakhir pada H4. Terakhir kita akan mencari nilai maksimal dari H1 hingga H4 sendiri. Pada PH1, E1, E2, E3, E4, E5 itu nilainya 0. Pada PH2 nilainya 1. Pada PH3 nilainya 0. Pada PH4 nilainya 0. Maka kesimpulan berdasarkan nilai terbesar yang kita lihat dari H1, H2, H3, H4, jadi pada penyakit dengan hipotesa yang sama, ini penyakitnya tertuju pada IC power. Baik, sekian dari hasil penjelasan saya tentang teorema Bayes untuk mendeteksi kerusakan pada smartphone. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Assalamualaikum.